Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Okil di channel Pejuang IDR 1. Ya, untuk di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya suatu luka itu agar cepat kering dan agar cepat sembuh. Ya, ini sebenarnya sambungan dari video yang kemarin. Jadi yang kemarin saya upload itu bagaimana dari luka itu agar cepat berhenti pendarahannya. Nah, sekarang kalau misalnya dari luka itu sudah benar-benar berhenti pendarahannya, nah bagaimana caranya agar cepat kering lukanya, agar cepat sembuh? Ya, itu sangat mudah sebenarnya ya, yaitu dengan cukup hanya satu daun saja. Lagi-lagi ini salah satu khasiat dari daun binahong ya, daun binahong. Bisa juga Anda googling seperti apa daun binahong, dan ini sekilas, nah seperti ini nih sekilas penampakannya ya. Oke, nah untuk caranya bagaimana ya, bagaimana untuk caranya, ini sangat gampang juga ya. Misalnya kita misalkan ya, ini di suatu lukanya di sini atau di bagian di mana gitu ya, misalnya caranya itu hanya dengan daun ini. Setelah daunnya ini dibersihkan benar-benar bersih, bisa dicuci gitu ya, ini bisa diremas-remas aja begini. Nah, diremas-remas seperti ini sampai, nah karena dia banyak mengandung air, nah sampai ada airnya, keluar airnya seperti ini. Setelah keluar airnya itu dilumuri ke bagian lukanya, boleh dengan seperti ini langsung dilumuri kayak gini nih. Nah, boleh juga misalnya ininya pakai kain diperet airnya terus masukin ke wadah. Nah, juga bisa pakai cotton bud atau apa gitu. Nah, di sini saya praktekkan seperti ini aja. Misalnya di sini lukanya, nah kalau udah kayak gini, udah ini dibiarkan saja sampai ininya kering sendiri, nggak lama kan kering gitu. Nah, untuk perawatan luka itu bisa dilakukan biasanya kalau misalnya ini kena wudhu gitu ya, habis mau sholat kena wudhu, setelah wudhu, setelah sholat atau mau sholat, nah setelah wudhu itu, setelah ini baru dilakukan. Nah, lakukan lagi, nah ini dibiarkan bisa 2 kali atau 3 kali sehari untuk merawat lukanya agar cepat kering dan ini akan cepat sembuh. Dan ini subhanallah ya, luar biasa, metode ini benar-benar luar biasa. Saya ini sih saya ngalamin banyak banget ngalamin ya. Kalau sering ketika saya luka ya saya pakai obat ini dan luar biasa. Jadi obat ini satu antiseptik, sebagai antiseptik alami ya. Terus ini juga antibakteri, anti kuman, istilahnya ini mencegah agar tidak itu terjadi abses, agar tidak infeksi, maksudnya biar enggak infeksi lukanya itu dengan menggunakan daun ini. Oh ya, terus kemudian ini bukan hanya untuk luka luar ya, jadi ini juga bisa digunakan untuk luka dalam, seperti misalnya pasca operasi. Kebetulan juga saya, ini pengalaman dari abang saya yang pernah mengalami operasi. Terus istri saya juga pernah ngalamin operasi itu, dan waktu istri saya aja suruh dokter waktu itu, jadi suruh dokter untuk selalu dirawat kembali gitu kan untuk perawatan. Tapi karena saya yakin aja deh, kita bismillah gitu ya dengan daun ini. Jadi setelah obatnya habis dilanjutkan dengan perawatan daun ini, dan subhanallah luar biasa, alhamdulillah cepat sembuh gitu. Nah, kalau misalnya untuk luka dalam seperti itu caranya, yaitu bisa dipraktekkan seperti ini nih. Luka dalam itu, kalau untuk luka dalam ambil beberapa lembar ya, bisa sampai 7 lembar atau berapa lembar ini masuk. Nah, begini aja caranya, masukin gelas, nah dituang air yang benar-benar mendidih nih. Nah, seperti ini, tuang air mendidih. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini ditutup.
tutupnya kemana? Oh ya, bentar tutupnya. Nah, ini ditutup gini saja, dan ini dibiarkan sampai dingin ya. Ini dibiarkan sampai dingin. Nah, setelah dingin silahkan untuk diminum gitu, untuk obat luka dalam ya, seperti itu. Satu lagi yang memang luar biasa dari daun ini, bukan hanya untuk luka ya, ini pernah saya untuk mengobati anak saya, yaitu saya sarannya dari tetangga itu, ini bisa digunakan untuk mengobati koreng. Nah, kalau ada yang korengan bisa dengan ini, daun ini. Kalau untuk koreng, misalnya ada korengnya di satu tempat ya, misalnya di sini gitu, ininya cukup digeleng-geleng begini. Nah, geleng-geleng gini tuh kan udah basah, keluar airnya. Nah, untuk di koreng itu ditempelin, misalnya di korengnya plok ini ya, tempelin ininya benar-benar keluar airnya ya, ditempelin, dibiarkan dulu. Kalau untuk koreng itu bisa sampai 10 menitan lah, dibiarkan dulu menutupi korengnya seperti itu. Kemudian saya emang udah 10 menit ya udah aja, apa-apa gitu, dicopot juga boleh seperti itu. Nah, lalu ini dibiarkan sampai kering. Nah, kalau untuk luka koreng ya perawatan mah tergantung dari masing-masing juga ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali sehari atau sekian kali. Jadi ini sebagai jadi dikatakan ini sebagai seperti salep. Nah, seperti salep untuk mengobati koreng itu sendiri. Jadi ini gantinya salep ya, pakai ini daun ini gitu. Dan kalau saya sih, dari saya amatin ya, dari tanaman ini, dan sampai sekarang saya belum pernah melihat ada ulat yang nempel di daun ini, yang mau makan daun ini gitu. Ulat pun gitu, sampai saat ini saya selalu sering, bahkan saya menanam juga, akhirnya itu saya menanam, itu saya perhatikan belum pernah ada ulat yang nempel atau yang makan daun ini. Ya mungkin ini ada mengandung suatu zat tertentu yang memang untuk yang saya juga belum saya pelajari ya. Cuman dari sampai saat ini daun ini memang khasiatnya juga luar biasa. Seperti itu. Oh ya, mungkin untuk video sekarang cukup segini kali ya. Ini mudah-mudahan ya, bukan mudah-mudahan, ini benar-benar biar manfaat untuk saya, untuk Anda semua, keluarga Anda. Jadi gini, kalau memang ini ada manfaatnya untuk Anda atau keluarga orang lain merasa ini ada manfaat, ya ini bagikan saja, kabarkan saja kepada orang-orang. Ya nggak usah perhitungan lah. Wah, keenakan saya dong video saya ditonton orang atau apa. Tanpa video pun, hanya dengan mengabarkan secara mulut nggak apa-apa. Yang penting orang lain itu manfaat. Buat sayanya juga ada pahala. Seperti itu. Dengan membuat konten ini, memberitahukan tentang ini. Ada seperti itu ya. Cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.